Well, Jos Gandos, kotos, yes you. Sahabat Sisi TV Sip dimanapun berada, yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang update terbaru dari P-Core Team ya, meluncurkan P-Network Ventures, pendanaan ya, berinvestasi 100 juta dolar dalam startup inovatif ya. Hari ini menandai momen transformatif bagi komunitas PAI. Yayasan PAI dengan bangga mengumumkan peluncuran resmi P-Network Ventures, sebuah inisiatif pengembangan senilai 100 juta dolar yang disimpan dalam PAI dan US dollar, berinvestasi secara strategis dalam perusahaan rintisan dan bisnis, termasuk yang memajukan utilitas, adopsi, dan dampak nyata PAI. Berarti ini pendanaan bisa untuk perusahaan-perusahaan lokal ya, artinya konvensional juga bisa, nggak harus yang di online, bisa juga ya, startup yang online juga bisa. Jadi ini meluas adopsinya ya, untuk kegunaan yang nyata gitu ya. Kita lanjut sahabatku. P-Network Ventures didirikan melalui P Foundation, sebuah organisasi tanpa pemilik yang dimaksudkan untuk mengarahkan pengembangan jangka panjang ekosistem PAI dan membantu memfasilitasi keberlanjutan dan fungsionalitas jaringan untuk masa depan. P yang dialokasikan untuk inisiatif ini berasal dari 10% token yang secara khusus dialokasikan untuk cadangan yayasan. Informasi lebih lanjut tentang pasokan P dan tokenomics tersedia di sini. Oke, kita bisa cek dulu sahabatku ya. Tentang pasokan dan alokasi PAI, maksimum PAI itu 100 miliar. Kemudian di sini kita bisa melihatnya sahabatku, 10 miliar atau 10% dialokasikan. Nah ini sahabatku, 10 miliar atau 10% dialokasikan untuk cadangan yayasan. Nah ini yang digunakan sebagai pendanaan perusahaan-perusahaan yang bergabung di ekosistem PAI gitu. Jadi nggak harus yang ekosistem yang ada di P-Browser, enggak. Ini berlaku juga untuk yang di konvensional sahabatku gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Momen ini menandai langkah maju yang penting bagi PAI, terutama sekarang setelah Open Network diluncurkan dan konektivitas eksternal diaktifkan, membuka pintu bagi penciptaan utilitas yang lebih berdampak dan integrasi dunia nyata ya, seperti mall-mall itu, mungkin ada properti ya, perusahaan properti perumahan, kemudian showroom mobil dan yang lainnya. Perusahaan-perusahaan itu bisa mengajukan pendanaan itu. Nantilah kita lanjutkan lagi pembahasannya ya. P-Network Ventures mewakili inisiatif terfokus dan strategis untuk membantu transformasi PAI dari token yang dipegang secara luas menjadi token yang digunakan secara luas ya. Jadi nggak hanya dipegang saja, tetapi akan digunakan menyeluruh tadi, lebih luas lagi untuk perluasan adopsi dan penggunaan nyata P. Visi dibalik P-Network Ventures ya, P-Network Ventures ini diciptakan dengan 3 tujuan inti. Nah, yang pertama, tingkatkan utilitas P ya, penggunaan P ini supaya lebih meningkat. Dukung perusahaan rintisan dan bisnis yang mengintegrasikan PAI ke dalam produk, layanan, dan pengalaman pelanggan mereka. Mengaktifkan lebih banyak produksi dunia ke jaringan PAI. Dapatkan lebih banyak proses produksi dunia nyata, baik dalam bentuk aplikasi, transaksi, atau perusahaan ke PAI dengan berinvestasi sejak awal pada perusahaan rintisan dan perusahaan yang menciptakan proses tersebut. Bawa P ke dunia nyata, berdayakan kasus penggunaan dan aplikasi kehidupan nyata yang menunjukkan nilai unik PAI sebagai mata uang kripto yang didistribusikan secara luas, dapat diakses dan dapat digunakan. Artinya di dunia nyata yang saya bilang, mungkin kafe ya, karaokean, atau mungkin seperti mall ya, dan yang lain-lainnya ya. Seperti halnya ini harus yang perusahaan yang membeli izin resmi gitu ya, memiliki izin, misalkan sebuah mall apalah, Horizon Mall atau apalah itu kan. Kemudian seperti kayak perusahaan Alfamart, Indomaret mungkin gitu, kalau memang boleh P sebagai alat bayar. Tapi kalau nggak boleh ya di Indonesia nggak bisa gitu ya, harus ada mematuhi aturan juga nantinya nih sahabatku ya gitu. Seperti showroom mobil, perusahaan showroom mobil bisa ya, itu membuat perusahaan showroom mobil kemudian didanai dari ini ya gitu.
Dengan menyelaraskan insentif dan menyediakan sumber daya kepada para pendiri, perusahaan rintisan dan perusahaan berpotensi tinggi, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan siklus umpan balik inovasi dan adopsi yang dirancang untuk memberi manfaat bagi para pembangun, bisnis, dan yang terpenting komunitas pionir global. Jadi seandainya Anda ingin membangun sebuah showroom mobil, ya perusahaan showroom mobil, tentunya nanti lengkapi dulu persyaratan perizinan Anda. Setelah itu pengajuan di sini nanti ya, di yayasan ini, yayasan yang tidak ada yang menguasai yayasan ini ya. Yayasan ini dikuasai oleh komunitas semua gitu ya, gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman komunitas pionir global ini memanfaatkan PI-nya itu ya, misalnya untuk membeli mobil di showroom tersebut, ini misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian Pi Network Venture merupakan bagian dari berbagai strategi tingkat Pi untuk meningkatkan utilitas atau penggunaan dan memberdayakan ekosistem Pi. Investasi dan inkubasi bertanda tinggi yang bekerja secara paralel dengan gerakan utilitas dan ekosistem akar rumput. Sementara investasi dan inkubasi bertanda tinggi biasanya menargetkan dan mendukung sejumlah kecil perusahaan rintisan, perusahaan baru ya, dan bisnis berkualitas tinggi berdasarkan kriteria yang sangat selektif. Gerakan akar rumput dapat memanfaatkan komunitas Pi yang ada dan berpotensi menghasilkan sejumlah besar upaya untuk utilitas dalam skala besar. Pi menggunakan kedua strategi tersebut. Pi Network Ventures termasuk dalam strategi pertama. Ini baru strategi yang pertama. Untuk apa? Penggunaan nyata, memperluas adopsi, dan tujuan utamanya juga akan menaikkan nilai dari Pi itu sendiri gitu ya. Karena kalau kita menuju langsung di GCP yang teman-teman gemborkan 314.159 US dollar, itu harus ada backup yang nyata. Nah, dari mana backup yang nyatanya? Ya dari ini nanti. Penggunaan nyata ini nilainya nanti semakin meningkat, kemudian didukung dengan backup aset yang sudah dibesarkan dengan kalkulasi 1:1 ya gitu. Karena ada The Genius Act itu, ini nggak bisa ditabrak itu ya. Itu tadinya sih algoritma itu juga bisa, tapi kan ini melawan undang-undang senator itu Amerika Serikat itu, The Genius Act itu. Makanya harus benar-benar real, nyata ya. Pi ini nilainya memang real dari kontribusi para komunitas dan para investor seluruh dunia, dan nilainya akan semakin meningkat nanti itu. Kalau pencapaiannya ya kalau dalam waktu dekat saya rasa belum bisa gitu, karena ini nanti ada undang-undang Genius Agustus juga itu kan. Nah, harus seiring terus perkembangan waktu, tapi nilai Pi yang jelas nanti akan naik seperti itu, karena dengan adanya utilitas yang tinggi, penggunaan nyata yang tinggi, dan makin besarnya ekosistem yang terjadi di Pi, bukan hanya di Pi browser saja ya, di konvensional juga ya. Inilah nanti yang akan bisa mendorong menjadi stablecoin di masa depannya gitu, yang digembor-gemborkan itu gitu loh sahabat ya. Itu pun ada perubahan protokol seperti Pi Stable Protocol kemarin gitu. Lanjut, mendukung pembangun dari awal hingga skala besar. Pi Network Ventures bermaksud untuk berinvestasi di berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan rintisan tahap awal hingga usaha seri B dan seterusnya. Cakupan yang luas ini memberikan peluang yang lebih besar untuk mengakses inovator berpotensi tinggi serta bisnis yang sedang berkembang dan terbukti, yang masing-masing memberikan lebih banyak peluang untuk meningkatkan utilitas Pi. Kalau utilitas Pi tinggi digunakan ya, meningkat, itu jelas nilai dari sebuah Pi itu akan ikut meningkat sahabatku gitu, karena adopsi yang meluas tadi. Pi Network Ventures berbeda dari kebanyakan program ekosistem kripto setidaknya dalam dua aspek utama. Yang pertama, meskipun perusahaan rintisan berbasis blockchain pasti akan menjadi bagian dari portofolio, investasi Pi Network Ventures juga akan berfokus pada sektor teknologi umum ya, bukan hanya di blockchain kripto saja ya, bukan hanya blockchain saja, tapi teknologi umum ya, termasuk AI generatif dan aplikasi AI, fintech, pembayaran tertanam, platform e-commerce ya, di perusahaan startup itu ya, kemudian pasar ya, seperti pasar-pasar tradisional juga mungkin ini masuknya ya gitu, atau jejaring sosial dan aplikasi konsumen dan perusahaan di dunia nyata. Jadi bukan hanya perdagangan aja e-commerce itu, bukan ya, meluas untuk teknologi umum gitu. Mungkin proyek pembuatan robot gitu, atau mungkin proyek pembuatan mobil terbang dan lain sebagainya. Dari platform e-commerce global yang menerima Pi ya, hingga layanan berbasis AI yang memanfaatkan Pi untuk akses atau kredit, hingga bisnis tradisional yang mengintegrasikan Pi ke dalam program loyalitasnya.
Bisnis tradisional itu ya yang di konvensional itu ya, yang di pasar-pasar, kemudian seperti ada Alfamart, Indomaret, kemudian ada pedagang-pedagang, toko-toko, grosiran atau apa saja ya, yang sekiranya bisnis itu di nyata, di dunia nyata ini, bukan di online seperti itu ya. Tetapi ini kalau di Indonesia sahabatku tentunya sangat sulit karena ada aturan ya, di pemerintah kita dilarang menggunakan pembayaran menggunakan Pai. Itu yang menjadi permasalahan pokoknya. Jadi tidak bisa langsung nyata, itu harus melewati pihak ketiga lagi nanti ya, barter dulu atau swap ke rupiah lagi kemudian baru digunakan. Nah sebenarnya tujuannya bukan itu, tujuannya sebagai uang sehari-hari itu. Nah ini kendalanya di sana sobatku. Yang kedua, proses investasi Pi Network Ventures dimasukkan untuk mencerminkan praktik perusahaan modal Ventura Silicon Valley. Nah ini pemodalnya artinya investornya dari kelompok Silicon Valley ya, tradisional dalam hal pengadaan sumber, pemilihan, proses pemeriksaan dan lainnya, yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendukung perusahaan rintisan dan bisnis berdampak tinggi dan disruptif. Manfaat strategis bagi pionir atau pelopor itu ya, Pi Network Ventures didirikan dengan mengutamakan komunitas pionir. Yang diutamakan dulu ini komunitas dulu ya. Berikut ini adalah cara Pi Foundation meyakini bahwa Pi Network Ventures akan memberikan manfaat bagi para pionir dan komunitas. Yang pertama, ini manfaat bagi kawan-kawan pionir ya, lebih banyak utilitas untuk Pi Anda. Manfaat terpenting bagi pionir adalah peningkatan utilitas, penggunaan Pi itu sendiri. Karena semakin banyak bisnis yang menerima Pi dan mengintegrasinya ke dalam aplikasi dunia nyata, seperti halnya produk, layanan, transaksi, dan pengalaman, Anda akan dapat menggunakan Pi dengan cara yang lebih beragam lagi. Ini bisa juga diperbankan juga, nanti bisa mungkin terkoneksi dengan Pi kerjasama ya. Kemudian ada menciptakan kartu kredit Pi atau kartu debit Pi, ATM Pi lah, seperti itu ya. Ini hanya sebagai gambaran saja seperti ya. Di Pi ini yang meluas, teknologi umum dan juga teknologi blockchain gitu. Yang kedua, ekosistem yang lebih kuat. Ini pionir bisa mendapatkan manfaat seperti ini ya, ekosistem yang lebih kuat lagi. Ketika bisnis mengadopsi Pi, mereka memperkenalkannya kepada pengguna dan kasus penggunaan baru. Hal ini menciptakan pertumbuhan alami sekaligus menjaga penggunaan selaras dengan aktivitas dan utilitas nyata yang menciptakan ekosistem yang lebih kuat. Nah, jadi sahabatku, untuk ekosistem yang lebih kuat berarti lebih banyak peluang bagi pionir untuk berpartisipasi sebagai pengguna, pembangun, pekerja, dan pengusaha. Yang ketiga, memberikan insentif untuk integrasi berkualitas tinggi. Yayasan Pi berfokus pada investasi pada perusahaan rintisan berpotensi tinggi dan bisnis papan atas di berbagai sektor dan wilayah, termasuk yang mengintegrasikan Pi. Fokus ini pada gilirannya akan menarik para pembangun, meningkatkan skala dan memperluas visi jaringan, sehingga mempercepat adopsi secara strategis dan berkelanjutan. Ini bagus ya. Jadi adopsinya ini semakin meluas ya, ekosistemnya semakin meluas di dunia nyata, bukan hanya di online saja, ya sahabatku ya. Yang keempat, efek jaringan dalam aksi. Setiap bisnis yang bergabung dalam ekosistem berpotensi memberikan nilai tambah kepada setiap peserta lainnya. Para pelopor memperoleh akses ke layanan baru. Para pengembang memperoleh lebih banyak alat dan inspirasi. Bisnis memanfaatkan basis pengguna Pi. Efek pertumbuhan majemuk ini membantu Pi bertransisi dari jaringan yang baru dibuka menjadi standar yang diterima secara luas untuk utilitas terdesentralisasi. Akses ke salah satu basis pengguna kripto terbesar di dunia. Perusahaan yang mungkin akan diinvestasikan oleh Pi Network Ventures bisa mendapatkan sesuatu yang sangat langka dalam kripto dalam modal Ventura tradisional. Jadi dana tersebut disertai dengan akses pasar yang nyata yang berpotensi mengatasi dua komponen penting dalam membangun perusahaan rintisan yang sering dirujuk dalam literatur perusahaan rintisan. Perusahaan portofolio akan memiliki kesempatan untuk mengakses basis pengguna yang cukup besar, aktif, terverifikasi KYC dengan puluhan juta pengguna Pi Network di lebih dari 200 negara dan wilayah, dengan lebih dari 19 juta di antaranya telah memverifikasi identitas mereka melalui Pi KYC. Audiens global ini bukan sekedar aset bagi bisnis, tapi juga dapat menjadi keunggulan kompetitif. Audiens global ini dapat memungkinkan pertumbuhan yang didorong oleh jaringan, siklus umpan balik pelanggan, dan model tokenomik unik yang tidak mungkin dilakukan tanpanya. Oke, jadi sahabatku, Pi ini memang benar-benar penggunaannya nyata ya. Itu sahabatku ya.
Nah, kenapa masih banyak juga investor atau orang-orang di dunia ini yang takut berinvestasi ke Bitcoin dan Ethereum? Masih banyak yang takut karena spekulatif. Ya, kalau dia memang orang-orang yang investor, yang pengusaha-pengusaha yang riskan, spekulatif seperti itu, sangat berisiko tinggi, mereka tidak mau. Ya, ada juga pengusaha yang seperti itu. Ya, seperti halnya mungkin pabrik rokok-rokok di Indonesia ini, ya, dia nggak mau berinvestasi di Bitcoin dan Ethereum seperti itu karena belum kuat di ekosistem dan utilitasnya nggak ada. Tapi kalau adanya Pi ini, nanti perusahaan-perusahaan besar ya yang untuk menggunakan pembayaran lintas batas negara, jelas nantinya akan menggunakan Pi ini, mendaftarkan atau bermitra dengan Pi ini nantinya pelan-pelan setelah mengenal di dunia nyata benar digunakan di konvensional. Seperti halnya mungkin pabrik sepatu Nike atau mungkin pabrik kacang Garuda, kacang dua kelinci, ataupun pabrik apa saja yang ekspor impor, ya, sering melakukan transaksi pembayaran lintas batas negara ataupun yang intern di satu wilayah negara itu sendiri, ini banyak yang akan minat di Pi ini itu, karena penggunaannya yang nyata itu loh, berbeda dengan Bitcoin, sahabatku. Oke, kita lanjut bagaimana investasi akan berfungsi. Nah, meskipun investasi tersebut pada umumnya akan didominasi dalam dolar Amerika Serikat, Pi Network Ventures akan berupaya untuk menjadikan sebagian besar investasinya secara langsung dalam bentuk Pi, yang artinya bukan hanya di US dollar, tapi berupa Pi sendiri itu akan digunakan untuk investasinya. Ini berarti bahwa perusahaan yang bergabung dengan ekosistem tersebut akan diberi insentif dalam mata uang yang mereka bantu untuk memperkuat dan kembangkan. Jadi membantu menekan nilai Pi ini sendiri. Gitu. Perlu dicatat bahwa investasi Pi Network Ventures ditujukan untuk menyediakan modal dan nilai strategis dalam jangka waktu yang lebih luas bagi mereka yang diyakini memiliki posisi terbaik untuk menciptakan nilai di dunia dan membantu menyediakan cara tambahan untuk penggunaan Pi di seluruh dunia. Pi Foundation tidak berkewajiban menginvestasikan seluruh 100 juta berdasarkan kualitas pelamar dan jumlah perusahaan rintisan yang diterima dalam inisiatif tersebut. Jadi nggak semuanya ini 100 juta langsung cuma-cuma dikasihkan, tapi harus seleksi juga loh, sahabatku, ya, gitu. Dan ini benar-benar harus digunakan secara nyata gitu. Kalau kira-kira itu pelamarnya nggak berbobot, ya nggak dikasih dananya gitu. Pi Network Ventures dapat melakukan investasi dari waktu ke waktu dan dari waktu ke waktu itu, dan dapat menghentikan investasi kapan saja. Oke, titik balik bagi jaringan terbuka saat ini. Peluncuran Open Network membawa Pi ke era baru. Ini dengan adanya Pi Network Ventures, Pi Foundation dapat lebih fokus pada misinya untuk mendukung dan mengembangkan utilitas global Pi. Dengan berinvestasi pada perusahaan rintisan dan bisnis yang banyak diantaranya membangun, mengintegrasikan, dan berinovasi dengan Pi dan menghadirkan utilitas dunia nyata ke jaringan. Pi Network Ventures meletakkan dasar bagi ekosistem terdesentralisasi yang dapat mengakses secara global, digerakkan oleh komunitas dan bermakna secara ekonomi. Mari kita bangun masa depan bersama. Pengumuman ini hanyalah permulaan. Pengusaha yang tertarik untuk berdiskusi dengan Pi Network Ventures dapat mendaftar di sini. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang akan dibangun jaringan ini bersama-sama. Oke, sahabatku, di sini bisa kita tarik kesimpulan tujuan dari pendanaan atau Pi Network Ventures ini, ya, untuk mengembangkan ekosistem lebih luas lagi, bukan hanya di browser itu atau yang di blockchain saja, tetapi di nyata, ya, di konvensional, di tradisional, ya, mungkin perbankan, mall-mall, ya, showroom mobil, perusahaan-perusahaan ekspor impor, kemudian merambah lagi ke bisnis-bisnis yang lainnya yang sekiranya memang membutuhkan jaringan Pi Network ini sebagai alat pembayaran. Seperti itu intinya, sebagai uang global nanti, ya. Nah, seiring waktu, sahabatku, memang ini terjadi penurunan harga Bitcoin di bursa memang besar. Karena memang apa? Karena ada supply yang beredarnya bertambah. Migrasi koin itu besar-besaran pada tanggal 15, 16, 17. Jadi sahabatku bisa dicek datanya di piscan.io, ya. Untuk tanggal 15 Mei ini 12 juta 757, hampir 13 jutaan Pi, ya. 16 Mei 14 juta 754 Pi. Nah, tanggal 17 Mei juga 14 juta 166 ribu Pi, ya. Makanya untuk nilai Pi di bursa kok semakin anjlok, malah ini gimana, ada konsensus 2025 kok makin anjlok. Nah, dipahami di sini ada
suplai yang beredarnya bertambah karena ada migrasi koin gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Nah, nanti juga Pi akan stabil lagi seperti itu ya. Nah, nanti akan kenaikan akan di sini, ini sudah mulai tanggal 18. Nah, 18, 19, 20, 21, 22 ini kan. Ini Pi akan bisa menanggung. Jadi step by step naiknya ya Pi itu. Nanti kenaikan tinggi tiba-tiba turun lagi, tapi dia akan menaik terus grafiknya untuk jangka panjang. Untuk jangka panjangnya untuk investasi juga naik nantinya. Nah, tetapi untuk misalkan yang mau mencari cuan harus lihat di sini ya, migrasi hariannya ya. Statistiknya ini harus dilihat. Nah, kapan saya harus menyerok, kapan saya harus menjual. Nah, kita tidak bisa memungkiri ya, ini adalah sebuah masih berupa perdagangan di bursa itu ya sah-sah saja karena itu sudah eksternal ya. Jadi ekosistem Pi ini bukan hanya bursa saja bos. Ya nanti pembayaran di konvensional ya, yang bilang tradisional tadi. Nah, mungkin nanti juga ada di ekosistem yang ada di online ya, startup, perusahaan startup. Nah, ini adalah Silicon Valley ini ya, pendanaan besar, banyak perusahaan startup yang didanai oleh Silicon Valley ini, gitu ya sahabatku ya. Oke, tetap semangat, Pi to the moon ya. Memang ini jangka panjang, sabar kuncinya. Ya sudahlah, anggap saja ini sebagai investasi jangka panjang. Nah, kalaupun sudah mencapai titik yang sekiranya bisa di Pi stablecoin kan, ya bisa saja bos gitu. Karena itu kan suara-suara dari komunitas juga berpengaruh, gitu kan. Karena komunitasnya nanti semakin adopsi ini meluas, semakin digunakan banyak utilitas nyatanya, penggunaannya di dunia nyata, ya nilainya seiring waktu akan naik. Oke sahabatku, untuk analisis prediktif selanjutnya di konten berikutnya akan membahas tentang Pi Stable Protocol dan Pi Protocol, atau yang teman-teman bilang GCP. Kenapa nggak diketok palu ya? Kenapa global konsensus ini nggak diketok palu? Karena untuk menciptakan sebuah uang global walaupun itu digital itu harus memiliki nilai yang stabil. Untuk teknologi AI kuantum, kemudian smart contract dan semuanya ini sudah siap. Tapi ada beberapa kendala yang nantinya kita akan analisa bersama-sama ya. Menurut analisa saya juga dan rangkuman-rangkuman dari kawan-kawan saya di luar sana juga, kita sudah memberikan analisa walaupun kita tidak bisa terkoneksi dengan Pi Core Team, tetapi kita akan berdiskusi intern ya. Kenapa sih Nicholas nggak mengetok palu langsung GCP? Nah, kenapa ini sepertinya kok ada yang menjegal, ada berbagai masalah. Nah, tentunya ini akan kita bahas di next video berikutnya. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.